Podcast. Dengerin sebentar. Nanti juga paham. Yeay. Halo, apa kabar, Cia? Baik Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Selamat tahun baru, selamat tahun 2024 buat teman-teman DSP. Selamat tahun baru 2024. Pastinya 2024 ini kita banyak banget ini ya, Cia. Mungkin harapan-harapan ataupun kepengen wishlist gitu di 2024. Tentunya juga buat DSP ya. Semoga tahun ini di 2024 kita banyak produksi lagi konten-konten yang event-event seru juga. Amin. Ini juga episode perdana kita di 2024 teman-teman. Di episode ini di podcast tahun ini mungkin kita akan lebih hadirin banyak narasumber seru ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman keren-keren sih pastinya ya Cia ya. Nah ngomongin 2024 nih Cia, gimana Cia? Ada sesuatu yang dipengenin nggak sih Cia di 2024 ini? Terutama biasanya kan di awal tahun kita sebagai anak muda gitu kan, aku pengen ini gitu. Kamu ada nggak gitu? Aku sebagai anak muda jelas ada keinginanku. Salah satunya apa nih? Salah satunya sih aku pengen membuat branding diri itu menjadi lebih keren dan estetik. Sekarang tapi udah keren kan Cia? Kalau keren ya. Kalau Kakak ada nggak? Jelas ada. Aku sih pengen mungkin di 2024 ini menata hidup yang lebih baik lagi ya. 2023 mungkin mawat gitu kan. 2024 aku pengen juga yang lebih seru lagi. Cia juga ada menata sesuatu gitu. Kalau dihubungkan dengan wishlistku yang tadi aku bilang, aku pengen menata feeds IG ku tuh lebih estetik gitu. Nah, oke. Ngomongin menata feeds itu mungkin sekarang harus banget ya, karena itu salah satu tadi yang Cia ngomongin persona branding ya. Nah, ngomongin feeds dan persona branding ini Cia, di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber yang pastinya udah pro banget untuk menata feedsmu nanti mungkin apa yang ditata seperti apa nih bagusnya. Hari ini kita udah kedatangan guest star kita sambut aja. 1, 2, 3. Hai. Halo, ini kamera sudah pindah ya. Gimana kabarnya Mas Galang? Alhamdulillah baik. Sehat. Kalian gimana? Baik, alhamdulillah. Jos. Tadi kan di awal kita udah sedikit bridging gitu ya, sedikit terkait tentang menata feeds Instagram gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga masih belum tahu siapa sih Mas Galang ini gitu. Siapa sih apa hubungannya? Betul, menghubungi dengan feeds Instagram gitu terutama. Oke, gitu. Boleh kenalan Sama teman-teman di DSP. Betul. Halo, aku Galang. Kebetulan aku punya usaha namanya Sumur Kreatif yang bergerak di bidang social media management sama branding. Itu sih mungkin singkat aja ya. Nanti kan panjangnya waktu kita mau. Iya kan? Betul. Oke. Mas Galang adalah founder dari Sumur Kreatif. Betul. Ini menarik banget ya dari namanya aja Sumur Kreatif. Kenapa pakai nama Sumur? Iya, apakah ada filosofi khusus atau ada singkatan khusus? Betul. Sumur kan identik dengan air ya Mas Galang ya. mendirikan agensi kreatif seperti itu. Sebenarnya nama Sumur tuh ini sih mereferen sama masa kecilku gitu. Waktu kecil kan kebetulan aku cukup tua ya gitu. Kecil tua. Iya gitu kan. Dan dulu aku lahir tuh di Ambarawa, Semarang kan. Nah dari kecil tuh aku tuh siap sore sama pagi tuh terbiasa harus nimba air nih di sumur gitu kan. Harus nimba air. Nah kan kalau nggak nimba airnya tuh nggak bisa masak air di dapur, nggak bisa nyuci, nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi gitu kan. Nah terus terakhir waktu memutuskan membuat usaha gitu, aku kepikiran namanya gitu kan. Nah waktu itu emang mungkin belum musim ya pakai bikin usaha pakai nama istilahnya yang etnik lokal gitu kan, masih nama yang lebih universal kan. Terus aku mikir waktu pulang aku bikin usaha apa ya namanya gitu. Pertamanya pengen namanya Gal aja gitu, Gal Kreatif. Iya Gal kan nama dari lintas kan. Karena awalnya emang nggak terpikir untuk bisa bikin studio ya, awalnya pengen freelance aja gitu. Terus waktu enggak nih aku pengen sama-sama maju sama beberapa orang gitu. Akhirnya bikin namanya Sumur. Sumur itu singkatan dari sumber makmur. Harapannya ya kayak sumur itu gitu, kayak ketika ada airnya itu bisa bermanfaat buat orang, bermanfaat buat kehidupan, sumber kemakmuran gitu sih. Keren ya dari filosofinya. Pasti ada kepikiran. Aku juga
ketika aku pernah ketemu segala yang diceritain ini kayak iya juga ya filosofis itu maksudnya nggak cuma sekedar nama aja tapi memang ada makna tertentu jadi enak nih kalau diinin. Berarti Mas Galang udah berapa lama di Sumur Kreatif ini dari mendirikan sampai 2024 ini? Sumur Kreatif itu berdiri 2019. Sebelum corona ya? Iya betul, sebelum COVID. Jadi 2019 awal April gitu. 19 ya itu masih di kamar kosan sih, masih sendirian banget kayak kiper. Sendiri banget. Oh ya. Nungguin ya. Iya sendirian pokoknya gitu. Berarti 6 tahun hampir 6 tahun ya? 5 5 ya? 5 tahun ya? Cepet banget ya 2019 itu nggak 5 tahun. Udah 5 tahun ya lah. Ya skip ya, kita 2 tahun tuh kayak skip ya. So fast semuanya kayak itu. Udah 5 tahun. Tapi justru malahan pandemi tadi ya Mas ya di 2020 sampai 2022 awal ya berarti pandemi itu justru malah kita lagi kencang-kencangnya main sosial media nggak sih? Ya nggak sih? Di rumah. Stay at home terus gitu kan? Nah bisa nih Mas diceritain suka duka dari 2019 sampai 2024 nih dalam membangun Sumur Kreatif ini. Terutama saat pandemi tadi ya, apa itu momentum gitu kan? Oke, pandemik tuh bener-bener apa ya kayak kalau kata-kata hyperbolanya itu mendewasakan lah. Bener-bener itu tuh pendewasaan diri, pendewasaan studio kita juga di Sumur gitu. Karena kan cerita sedikit ya flashback 2019 itu aku bikin Sumur masih sendirian banget tuh. Dari gimana kayak gitu jagain gitu kan sendirian. Pokoknya sendirilah gitu dan itu masih di kamar kosan sebenarnya. Terus 2019 berjalan, baru tuh 2020 tuh di depan kosanku tuh emang ada rumah tuh udah dikontrakin gitu. Nah aku baru tuh mulai pindah ke situ. Itu mulai baru ada 3 tim aku, akhirnya ada 3 tim. Ada 3 tim tuh, akhirnya udah gak sendirian banget gitu. Nah pindah tim, sewa studio agak nekat juga ya kan, namanya juga modal dengkul. Lagi beberapa bulan berarti kan Januari pindah studio baru. Februari itu udah mulai denger ada COVID gitu kan. Cuman kan infonya nggak sampai Indonesia ya. Waktu itu kan awal-awal nggak sampai sampai Indonesia nih soalnya Indonesia panas gitu kan. Kebal apapun. Iya. Ya meskipun nggak mungkin juga nggak sampai kan. Jadi waktu itu prepare-nya cuman karena awalnya banyakkan partner kerja kita tuh di Jakarta. Akhirnya aku mulai bukan stop tapi kayak membatasi. Terus kita fokus untuk nge-build di Jogja. Jadi selama pandemik itu kita banyak fokus untuk handle klien itu dari Jogja. Nah selama 2 tahun itulah tiba-tiba tidak sengaja ternyata dari timnya awalnya saya sendiri terus 3 orang terus bisa membesar sampai sekitar 15 lah gitu, 15-an orang itu selama 2 tahun itu gitu. Nah di momen itu juga saya memutuskan untuk nge-build tim. Jadi momen selama pandemi itu beneran momen yang saya buat untuk membuat sistem. Karena kan pasti waktu itu saya memperkirakan bahwa setelah pandemi pasti orang akan gas-gasan kan. Nggak cuma orang tapi brand itu pasti akan gas-gasan lah gitu. Pasti akan kenceng. Nah kalau timnya nggak kuat pasti nanti akan goyah kan. Nah ya udah alhamdulillah sama 2 tahun tuh kita beresin lah timnya. Kita bikin strukturnya gimana, sistemnya gimana, workflow-nya benerin. Ya suka duka ya gitu yang namanya kita kan sama diri kita aja kadang berdebat ya. Iya. Apalagi timnya banyak gitu kan. Akhirnya ya adalah perdebatan, gonjang-ganjing, emosi, suka duka. Tapi alhamdulillah sih terlewati terus sampai akhirnya hari ini alhamdulillah timnya ya semakin bertambah sih gitu. Gitu sih suka dukanya. Hari ini tim kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah timku itu ada 21. Terus internship-nya kalau nggak salah ada 8 orang. Hampir 30 lah. Juga ya. Iya, kalau buka intern karena memang sebenarnya maaf ya ini bukan aku mau mengeneralisasi ya gitu. Sebenarnya ketika kita mau buka intern itu ada agak kadang-kadang agak tricky dalam artian karena sebenarnya bukan dari si personnya ya, cuman kayak tricky-nya tuh kayak beneran kita tuh ngasih internship itu ada manfaatnya enggak gitu. Kalau cuma nyuruh-nyuruh kerja doang ya sama aja kayak maaf VOC atau apa kan gitu kan. Nah, jadi ketika saya merasa bahwa si Sumur itu kan emang visinya itu nggak hanya soal bisnis ya, tapi ada sisi humanisnya. Saya merasa harus ada tanggung jawab nih gitu dari si kreatif, gimana sih saya juga ikut terlibat dalam
menata di industri kreatif gitu kan. Nah makanya saya pengen buka internship. Iya kita kasih kerjaan tapi bukan yang berat, tapi sebenarnya lebih ke arah kita tuh mau sharing, karena dengan ada internship mau nggak mau yang berusaha memahami orang itu bukan saya sendiri, tapi tim saya juga harus akhirnya kan memahami orang. Akhirnya yang belajar nggak cuma internship tapi kita juga belajar gitu. Kitanya dari sisi sumur belajar manage, belajar sharing, belajar nahan diri ketika ada perdebatan dan sebagainya, dan kita juga harap teman-teman internship tuh maulah sharing, ngobrol, tanya jawab gitu sih. Betul. Betul. Ini menarik juga sih Mas Galang. Aku kan baru kan Mas Galang setengah tahun yang lalu mungkin ya Mas ya. Yes. Karena itu waktu itu aku nge-follow Instagram, terus abis itu DM, terus akhirnya kita ketemu ngobrol-ngobrol kayak gitu. Setelah itu aku nge-follow juga Instagram Live at Sumur kayak gitu. Betul. Dan itu menarik banget Mas. Pertama adalah live at, biasanya yang live at itu kan mungkin di startup ya. Kayak biasanya di ruang guru kan ada live at gitu. Iya. Nah menariknya adalah aku setelah Mas Galang ini inspirasinya itu Mas Galang ngajakin juga kayak semacam ala study trip gitu nggak sih Mas? Betul. Tetap dapat ilmunya kayak gitu. Itu kayak anjir seru banget. Itu menarik banget. Terus habis itu ada project khusus untuk anak-anak magang juga ya Mas ya. Betul. Kayak gitu, di lab sumur kayak gitu. Betul. Itu gimana sih Mas Galang kepikiran untuk mau bikin itu? Karena kan jujur ya maksudnya kita aku pun sebagai karyawan kadang juga pengen dalam satu perusahaan itu nggak cuma kerja aja, tapi kita juga pengen healing, tapi tetap ada relate sama kerjaan kita kan gitu. Soalnya kan tadi ya sumur kreatif berarti kan memang tujuannya untuk kita dapat apa sih yang sesuatu yang bikin agar kita tetap tambah kreatif mungkin kayak gitu sih. Itu yang menurut aku beda dari agensi-agensi lainnya gitu. Makasih loh. Gitu sih Mas Berarti Galang. ini. Iya sih. Dulu emang nama akunnya Live at Sumur ya. Gitu. Terus tapi sekarang kita udah ganti rebrand, sempat kemarin kita jadi Behind the Sumur, BTS singkatannya gitu. Memang kenapa akhirnya kita bikin si akun itu gitu, karena akunnya Sumur ini, Sumur ada 2 akun utama ya, si Sumur Kreatif sama si Behind the Sumur, dan kita memang mengemphasize-nya Instagram aja gitu, belum sampai platform yang lain. TikTok main sih, cuman kayak itu tuh TikTok tuh beneran kayak Tricky. bukan tricky tapi kayak media buat teman-teman terserah mau bikin apa gitu. Maksudnya refresh mereka nemu tren apa ya udah juga sendiri ngapain gitu. Ngumumi lah kalau kata wong Jawa tuh kan. Ngumumi pokoknya duwe kan gitu. Ada gitu. Nah, tapi kalau behind sendiri kita pengen showing ke orang bahwa gimana sebenarnya sih di dalam sumur sendiri itu. Karena kan orang taunya ketika kerja di agensi ya, maaf bukannya mengeneralisasi sekali lagi semua agensi enggak, tapi pasti kan di agensi itu stressful ya. Saya mulai kerja itu saya mulai terjun di dunia desain itu 2009, SMP kelas 3. Jadi memang saya sering bolos, jangan contoh. Saya sering bolos sekolah itu dulu. Kalau SMP saya sering main ke percetakan, belajar desain undangan. Terus mulai beneran kerja itu SMK kelas 3. Jadi teman-teman saya tutor, saya bolos karena kerja gitu kan. Soalnya apa, nggak punya duit. Nah terus dari situ tuh saya belajar bahwa yang paling penting itu sebenarnya itu proses gitu. Dan proses itu nggak bisa kita dapat hanya dari kerjaan kita aja nih. Ada hal yang lebih penting menurut saya pribadi itu ketika kita berinteraksi sama orang. Nah itu tuh yang hilang tuh selama pandemi. Iya kan. Lagi yang extrovert kayak saya butuh energi dari orang. Nah kenapa akhirnya ada akun Behind the Sumur itu, sebenarnya kita pengen showing bahwa di sumur sebenarnya nggak cuma kerja. Iya, kalian stressful, udah pasti. Saya nggak bisa bohong bahwa memang di agency itu stressful. Meskipun kelihatannya warna-warni, colorful, happy-happy, guyang-guyu gitu. Tapi di dalamnya juga aja berantem lah, ya kan? Ketika brainstorm berantem, debat, nangis, ntar stres, ya senyumnya waktu gajian doang. Besok pagi udah habis lagi buat cicilan, gitu kan. Nah, cuman di Behind the Sumur tuh kayak apa ya? Kayak aku tuh pengen nunjukin bahwa seharusnya di agensi itu kalian nggak cuman memperkerjakan orang gitu. Cuman kalian juga harus mempersiapkan mereka gitu. Karena ya kalau memang berjodoh sampai akhir waktu, ternyata memang sama tim kita berjodoh sampai besok gitu, ya alhamdulillah berarti memang jodohnya seperti itu gitu. Tapi kan ada kemungkinan lain yang mungkin nantinya itu akan lahir ketika tim itu ternyata sudah tidak sejalan dengan kita. Nah penginku adalah ketika mereka juga ikut berpikir, merasa, mendengar komunikasi dengan alam sekitar itu, mereka ngerti bahwa nanti ketika mereka terjun langsung, mereka juga bisa bikin gitu loh. Karena at the end bikin perusahaan nggak cuman based on skill,
kamu bisa bikin podcast, kamu bikin perusahaan podcast, kamu bisa bikin robot, kamu bikin perusahaan robot, kamu bisa bikin desain, kamu bikin agensi. Iya itu bisa, cuman jauh dari itu ada satu hal yang tidak dilupakan, bahwa kita itu manusia dan kita harus hidup sama orang lain. Nah itu yang pengen aku tunjukin di Sumur, bahwa dalam satu agensi harusnya kita tuh kerja kelompok, jadi semuanya terlibat. Makanya itu harus kita sering main ke museum, kalau pernah lihat kan, main ke museum, kita outing ke pantai, kita ada kadang-kadang makan-makan nggak jelas, beli snack, beli ke burjo lah, beli es teh gitu. Ya meskipun kadang-kadang apa ya, kalau orang Jawa bilang gerundel, tuku es teh dong, wegah ini, tapi ujung-ujungnya, ya tapi itu kok gelem, ujung-ujungnya mangkat juga gitu. Tapi ya menurutku itulah yang menjadi dinamika ya. Itu yang harusnya mungkin beberapa perusahaan juga menerapkan itu supaya nggak terlalu kenceng kan, karena kan kerja kan mikir udah capek ya, kalau habitnya juga kenceng pasti bertabrakan. Ya kayak sungai aja tuh kan, batu kan keras kan di sungai itu, dari gunung itu kan batunya kan bongkahannya keras, tapi karena dia di sungai kena air jadinya lebih landai, jadi bulet-bulet kan. Ya kayak gitu, ketika kita udah keras di pikirannya, harusnya habitnya komunikasi sehari-hari kalau bisa dilandaikan biar seimbang gitu sih. Keren banget memang. Itu yang aku tahu, sisi humanisme tuh udah bener. Ya Allah, kita berdoa aja di SP semoga seperti itu ya. Sama dia tuh Bisa. semoga bisa menerapkan tadi yang diterapkan di Sumur juga ya, seperti healing bareng, kita jalan bareng. Karena jujur saya juga di SP jarang kita jarang gitu sih. Oke, mungkin ini sih Mas, aku juga tadi ya terkait staff tadi ya, aku pengen namain juga sih. Di Sumur itu, kalau aku balik lagi ya, kita bandingin agensi lain. Agensi lain itu biasanya kalau misalnya ngepost di feeds-nya mereka, itu tuh portofolio, iya gak sih? Hasil kerjanya udah kerja sama siapa sih, kayak gitu kan. Misalnya sama brand-brand gede, kayak gitu kan. Karena memang mungkin tujuannya, ya aku udah ngerjain brand ini nih, brand kamu mungkin bisa kita bantu juga kayak gitu. Tapi kalau di Sumur, kalau aku lihat dari awal sampai ya sekarang ini, itu lebih ke teks ya, ya. Kalau kita lihat Kopi lah ya, copywriting ya. Iya, padahal tau sendiri ya, kalau misalnya kita tuh mungkin sebagian dari kita ada ya, Mas baca deh, pengennya kan visual kayak gitu kan. Iya kan, nonton aja visual aja jelas kayak gini. Tapi kenapa di Sumur memilih untuk di feeds Instagramnya tadi adalah menggunakan teks tersebut? Iya. Kenapa tuh? Salah saya yang kenapa? Karena kan nulis juga cukup butuh salah inspirasi nggak sih, kayak iya harus kalau aku jujur, kalau misalnya nulis ya, kita mungkin harus benar-benar yang enak nih tempatnya, apa dikasih fokus, tapi mau ngomongin apa ya di sini gitu kan, diari mungkin ya gitu. Kenapa di Sumur seperti itu? Mungkin sebenarnya kalau dijelasin bakalan bisa panjang nih, kuliah nama SKS. Gak ada sih. Tapi sebenarnya dulu awalnya sebenarnya sebelum memutuskan buat bikin feeds yang seberantakan itu gitu, feed kita juga sempat nampilin portofolio di awal-awal gitu. Cuman akhirnya saya bersihin itu kalau nggak salah 2020 atau 2021. Jadi pas momen lebaran saya hapus semua, waktu pandemi sebenarnya itu gitu. Jadi bukannya nggak works, tapi saya melihat kayak di dunia ini kan ada yang namanya Pinterest, Behance dan lain sebagainya, dan mereka tuh keren-keren banget, iya kan? Dari sisi visual tuh mereka keren banget gitu. Cuman akhirnya waktu pandemi mengajarkan saya satu hal. Apa lagi nih Mas? Bahwa manusia itu sebenarnya bukan orang yang rindu ketenangan gitu, tapi itu butuh benturan kan. Kita tuh kan butuh emosi, butuh bertabrakan gitu. Iya, kalau tenang gini kan enak nih, cuman kamu bayangin nggak tenang gini seminggu, stres kan gitu. Nah, orang tuh butuh adanya sebuah tabrakan, sebuah benturan gitu. Kayaknya saya sempat berpikir bahwa tenang itu adalah berisik di masa kini, sedangkan berisik itu adalah ketenangan yang baru. Karena justru sebenarnya kita bisa menemukan ketenangan tuh ketika ramai gitu. Kenapa? Awalnya tuh saya tuh waktu pandemi itu kan brand-brand besar terdampak. Jakarta sepi, kota besar sepi, Jogja tuh iya sepi, tapi kamu ke pasar tuh tetap hidup. Angkringan ya tetap jalan kan. Kamu ke sawah tuh lihat Pak Tani tetap gue macul nggak pakai masker gitu kan. Atau saya tuh ke pasar Prawiro Taman. Nah, saya belanja tuh beli bahan makanan mau masak kan. Nah, waktu saya lewat los kan biasanya los ikan, los sayur gitu kan. Nah, ketika kita lewat tengahnya tuh kayak jelek tuh, aku lihat visualnya.
kok rak sinkron sih gitu. Nah tapi waktu aku naik ke lantai 3, aku lihat bawah tuh kayak loh, ketika ini ada ikan, ada sayur, ada daging, ketika itu lihat dari atas itu berantakan tuh kok indah ya, kok bagus ya gitu. Nah sebenarnya yang membuat itu indah tuh karena berantakan dan dilihat dari jauh kan. Nah akhirnya key visualnya adalah rasa, bukan warna kan, bukan identitas. Nah kalau itu yang akhirnya aku terapin di Sumur. Kita kalau lihat postingannya Sumur tuh satu feeds dengan lain mungkin beda-beda, beda banget. Tapi ketika kamu lihat satu dengan lain rasanya sama, oh ini Sumur ya gitu. Iya. Nah itu yang pengen aku tunjukin. Jadi feednya Sumur tuh kalau kita lihat full overall baru bagus, tapi kalau satu-satu mungkin enggak. Sama kayak kita ke pasar. Jadi lihat harus dari atas, lihat semua itu jadi bagus. Nah kenapa bermainnya fokus ke arah kopi? Karena jujur saya agak sedikit prihatin dengan minat baca yang rendah. Jujur aja ya, maaf ya, ini maaf gitu. Maaf ya, karena dulu ketika mainnya kopinya tuh di caption itu nggak works gitu, nggak jalan. Akhirnya based on riset juga, ternyata orang tuh lebih suka ngelihat gambar kan daripada baca teks. Terus aku coba aja kenapa nggak gambarku tuh ada tulisan. Kan sama aja, daripada aku bikin caption yang panjang, mendingan aku bikin carousel, karena Instagram waktu itu sudah ada fitur carousel akhirnya. Jadinya aku bikin teksnya tuh di image. Nah ternyata setelah itu jalan tuh lumayan engagement lumayan naik gitu. Tapi kenapa nggak pernah upload portofolio gitu kan? Nggak pernah upload portofolio, malah nguploadnya sak karep-karepe kan. Kopi lah. Kalau kita lihat postingan Sumur tuh bahasanya lebih bahasa maaf ya. Bukannya gimana kan agak berfrase, berfilosofi gitu kan, ada pesan-pesan. Karena emang sebenarnya saya sendiri sebagai pelaku kreatif, kita ketika mau nyari literasi itu susah. Karena kadang bahasanya Inggris kan. Nah sebenarnya konten Sumur itu juga serapan dari bahasa internasional, bahasa Inggris, yang akhirnya saya coba tarik ke dalam bahasa Indonesia biar lebih deket. Tutup relate sama audiens Sumur. Jadi kayak dari ketika kita ngomong branding, pasti mungkin di kata kita logo dan lain sebagainya. Cuman kan kalau misalnya saya kasih analogi, branding tuh kamu gitu. Misalnya si Angga, brandingnya tuh ini Angga tuh brand gitu, produk tuh Angga, brandnya si Angga. Nama brandnya apa logonya? Ya si Angga namanya gitu. Nah kemudian komunikasinya gimana ya, cara dia ngomong gitu. Personanya seperti apa ya, personanya baju dia gitu. Iya kan, di visualnya apa ya yang dia pakai setiap hari gitu. Nah ketika aku bikin analogi seperti itu, orang tuh lebih mudah memahami gitu. Jadi tidak berarti di satu titik. Nah akhirnya kenapa kita nggak upload portofolio juga itu, karena ya tadi bener sih, agensi lain tuh nggak portofolio dan keren-keren gitu. Nah aku ngerasa kayak portofolionya Sumur tuh opo sih iki, ora lah gitu kan. Ora lah, aku kayaknya enggak juga, karena itu tadi di Behance sudah banyak, di Pinterest sudah banyak gitu. Terus kita mikir, ini kan kolam lautan, ini tuh aku menggambarkan sini agensi, penyedia jasa, di sini pasar, di sini brand kan. Nah brand tuh kan pasti mencari pasar kan, mencari orang buat pasarnya gitu. Nah kalau agensi langsung ke brand, berarti kan dia melewatkan ini. Nah saya daripada langsung ke brand, saya mending mengemphasize pasar. Jadi ketika brand cari siapa sih yang paham pasar, oh Sumur. Jadi saya nggak melewati si audiensnya, karena saya hidup dari pasar juga gitu. Jadi saya justru pengen biar dikenal pasar, supaya brand itu tahu, oh siapa sih yang bisa bikin gitu. Daripada saya jualan ikan, tongkol, tuna, ubur-ubur lah gitu. Mendingan saya memahami lautannya sekalian, kan gitu. Gitu sih. Jebur sekalian gitu ya. Gitu. Ya wes jegur sekalian, daripada cuman jualannya aku jualan, ya misal jual sosmed tok, jual logo tok, jual apa tok kan kayak ini jual ikan, jual apa kan. Cuman saya bilang, oh iya kalau kamu ngerti ini enggak sih? Mas ini kalau misalnya mau nyari ikan tuna di mana? Oh ke sana nih, saya antar ke sana gitu. Mas kalau mau mancing ubur-ubur kemana sih? Ayo antar gitu. Jadi saya bisa mengantarkan mereka ke sana. Tuh. Gitu sih. Dan kopi itu kenapa saya suka banget kopi, karena kita kan nggak abadi ya. One day kan kita akan pulang gitu. Kalau kita lihat dari masa lalu yang sampai ini tidak mati, kenapa Empu Gandring nggak meninggal? Kenapa Raja-Raja Brawijaya itu nggak meninggal gitu? Karena mereka punya prasasti ya. Semuanya ditulis. Oh ya kan? Oh jejak digital yang tetap bisa diiniin sampai mungkin berapa tahun ke depan. Bener. Jadi saya berharap ketika saya kan nggak tahu nih usia sampai kapan gitu. Jadi ketika saya berpulang ya saya berharap apa yang saya tulis itu masih bisa bermanfaat gitu sampai besok. Itu doang sih sebenarnya. Istilahnya nih nggak cuma di saat itu aja Mas ya. Betul. Kan sampai kapanpun itu tetap punya fun kayak gitu ya Mas. Betul banget. Gitu sih. Keren sih.
Ya sorry ya kalau sumur emang agak filosofi gitu. Story yang menarik ya. Nah itu yang memang semua sampai sekarang ini gitu sih Mas itu. Ya, sangat keren. Terus tadi ngomongin yang soal bentrok-bentrok itu sih Mas, aku tuh penasaran kayak kan agensi itu banyak orang-orang kreatif dan orang-orang kreatif tuh kayak banyak ide-idenya gitu loh. Terus dalam mengatasi bentrok-bentrok itu, apalagi kan udah hampir 5 tahun nih, pasti kan nggak cuma sekali 2 kali kan bentroknya. Betul, tiap hari ya. Tiap hari. Itu gimana sih Mas solusinya? Apalagi saat misal mau ngerjain sesuatu project nih, kayak aku nggak suka gini nih. Nah ada nggak sih solusinya? Solusi buat pekerjaannya atau maintenance teman-teman di sumur nih? Ya dua-duanya sih Mas. Oke, kalau sebenarnya ketika maintenance pekerjaannya kan sebenarnya sebelum kita mulai bekerja, pasti sebelum kita mengerjakan sebuah proyek kita udah ada guideline ya. Dari guideline yang kita sepakati di awal, ya udah kerjanya tidak keluar dari itu gitu. Nah, biasanya yang sering jadi challenge itu adalah di tengah jalan. Karena kan akhirnya dari sumur sendiri tidak hanya perdebatan itu tidak terjadi antara hanya tim saja. Pasti kan dengan klien juga gitu. Nah, memang yang jadi challenge sebenarnya adalah bagaimana pekerjaan kita itu bisa tetap inline dengan apa yang dikaitkan di awal dan juga bisa mengkomunikasikan itu sama klien kita. Jadi bisa tetap inline jalannya gitu barengan kayak gitu. Nah, untuk bisa mengatasi perdebatan itu sendiri gimana? Ya memang itu kesalahan saya juga gitu. Mungkin bisa jadi pembelajaran. Dulu saya itu kalau ada beberapa teman yang ngomong kamu terlalu soft sama tim gitu. Akhirnya tim nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Karena katanya kan orang yang hebat tuh bukan orang yang bisa melakukan banyak hal, tapi orang yang bisa melakukan pertimbangan kan. Nah makanya ketika saya memutuskan buat lebih strike, jadi saya lebih galak lah gitu. Lebih sering marah gitu. Istilahnya sama teman-teman, akhirnya teman-teman bisa tahu at least pola pikirnya gimana sih. Nah caranya gimana ya kita harus sering adain kelas. Makanya kadang mungkin kalau lihat behind the sumur tuh kita sering ada brainstorming, ada kelas brainstorm, kita ngobrol cara menyelesaikan masalahnya gini loh gitu. Nah itulah kenapa saya juga sampai hari ini pun tiap hari masih belajar. Karena ketika saya belajar kan teman-teman juga belajar. Dan pasar juga semakin belajar kan gitu. Nah makanya setiap 2 minggu sekali itu biasanya kita ada rutin sharing session gitu bareng tim. Jadi memang nggak gampang sih di awal tuh. Pasti tiap divisi kan kita ada beberapa divisi ya. Tiap divisi punya egonya masing-masing gitu. Tapi ketika yang paling susah tuh sebenarnya bikin formula Agar mereka mengikuti yang diterapkan Mas Belal. Iya kayak inline kayak tadi misal ini di podcast pasti kan udah punya misalnya yang nge-lead siapa. Nanti kamu harus set kameranya itu pokoknya gini ya. Terus kualitas audionya segini. Kamu MC harus gini. Nah itu kan kalau dari si lead-nya itu menentukan guide, biasanya nanti dari beberapa timnya kan ada kasih masukan gini dari si head-nya juga harus mendengarkan itu. Jadi gimana caranya biar masukannya itu bisa masuk. Nah itu tugasnya siapa ya? Kalau di sumur tugasku. Jadi tugasnya nge-lead di satu organisasi atau badan memang di situ gimana kita bisa nggak keluar dari pakem brand tapi tetap bisa mendengarkan aspirasi dari timnya itu sendiri gitu sih. Yang susah itu memang di situ. Soalnya perdebatan itu justru yang membuat hidup sih. Kalau yang perlu diwaspadai adalah ketika kita ada pekerjaan dan itu nggak ada komentar. Nah, itu bahaya sih. Jadi kita merasa ini udah bagus ya berarti lu nggak komen gitu. Ya ternyata enggak gitu. Karena nggak berkomentar itu antara udah bagus atau wes wegah wae kan gitu. Nah, yang ditakutkan yang kedua gitu. Justru ketika tim kita masih ada perdebatan, masih ada komentar, itu bagus. Kenapa? Ibaratnya tuh kayak pensil. Pensil kita kalau merawat pensil satu sisi aja atau dari banyak sisi? Iya kan? Kalau kita mau merawatnya hanya satu sisi, perspektif kita aja, ya runcing tapi nggak bisa buat nulis kan. Itulah kenapa kita butuh brainstorm, kita perlu debat. Itu karena satu pensil itu harus diruncing dengan berbagai sisi. Satu ide itu harus dikasih pendapat, masukan, komentar, sanggahan, yang akhirnya jadi runcing itu. Formula tuh harus digituin menurut saya ya. Gitu. Lagi-lagi aku terpukau. Keren banget. Kayak bayang aja gitu loh filosofinya kayak Karena menurutku tuh kehidupan tuh banyak banget sih pelajarannya. Kalau kita mau melihat ya, itu banyak banget hal yang bisa kita ambil tanpa kita dari buku, dari manapun. Di alam tuh udah diajarin banyak. Itulah kenapa sumur tuh seneng banget kan outing ke alam, main ke sana ke sini karena
ya saya berharap teman-teman tuh sisi humanisnya lebih terangkat lah gitu. Kan paling sentuh. Soalnya ayam sumpah. ayam banget sumpah kalau bisa bersinergi dengan kehidupan tuh ayam gitu sih. Keren banget ya. Terus aku mau nanya lagi nih Mas, dari kan tadi udah ngomongin perdebatan, terus ada nggak sih menurut Mas Galmi tantangan di 2024 nih terutama di sosial media, apalagi kan dengan di Sumur Kreatif tuh kayak menonjolkan buat kopinya ya. Iya. Kalau mungkin ini sih kalau teman-teman, aku kemarin pernah ikut kelasnya Mas Galang ya waktu itu Mas. Ini aku masih ingat adalah kita sebisa mungkin memanusiakan sebuah brand. Itu nanti bisa di slide di Instagramnya Sumur Kreatif ya. Karena itu kayak Di sini gini di ya? sini. Oh, gini. Itu karena mungkin kalau teman-teman tadi dengar adalah Mas Galang ini di Sumur Kreatif adalah memanusiakan brand tersebut gitu ya, terutama kopinya sendiri. Nanti bisa dicek Sumur Kreatif, dibaca teman-teman kayak gitu. Gitu. Challenge-nya 2024 ya. Sama di tadi Iya. Sosial media. tadi yang Sebenarnya yang perlu diwaspadai sebenarnya nggak hanya sosial media ya, mungkin saya agak melebar sedikit nggak apa ya. Bukan ancaman sih, cuman tantangan terbaru dan paling jelas terlihat ya AI ya kan. Ya. Itu nggak bisa dibohongin dong. Dan juga Dong, semua hal itu pasti itu berdampak dengan adanya si AI gitu sendiri. Apakah Sumur memanfaatkan AI? Iya. Dan kalau teman-teman ada beberapa yang lihat beberapa waktu yang lalu kita sering banget bikin image postingan tuh covernya pakai AI. Tapi kita tidak merubah tuh, tetap pakai copy. Jadi saya cuma pengen sampaikan bahwa challenge itu pasti ada. Setiap waktu, setiap generasi itu, bahkan setiap kita bangun tidur pagi itu ada challenge baru kan, tantangan baru. Nah, cuman bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan itu. Karena nggak mungkin kita mengalahkan si AI ini tuh nggak mungkin. Satu-satunya cara ya kita harus berdampingan. Atau justru kita memanfaatkan, kan begitu. Karena challenge sebenarnya justru memang bukan AI-nya. Memang tantangannya AI. Tapi challenge-nya bukan AI-nya. Challenge-nya adalah kita mau nggak terbuka, kita mau nggak beradaptasi. Kalau nggak salah saya pernah menulis di Sumur itu, ya kuncinya itu adaptasi atau mati gitu. Nah kalau di Sumur waktu itu saya sempat nulisnya itu adaptasi atau innalillahi, kan gitu. Karena kalau kita nggak mau beradaptasi ya pasti akan tergerus. Satu-satunya menurut saya yang bisa dilakukan ke depannya adalah jangan sampai males sih, terutama membaca update-update gitu. Dan sosial media sendiri menurut saya yang bisa ini saran secara apa yang kita di Sumur aja ya gitu. Mungkin teman-teman yang lain punya masukan yang bagus gitu. Cuman kalau dari kita karena memang brand core-nya Sumur itu humanis itu memang sebisa mungkin konten Instagram, konten TikTok, konten Facebook ke depan itu lebih humanis. Tidak yang maaf template banget ya. Kan mungkin kadang kita masih lihat yang postingannya itu masih sama, meskipun konten, meskipun isinya beda, tapi kita ketika lihat itu face-nya sama semua. Betul. Jujur kan bukannya saya gimana ya, cuman kadang-kadang kan maaf bosan juga kan. Nah itu harus sering kita justru kalau bisa tuh ada inovasi. Karena itu kan orang tuh kan nggak stabil kan. Ya. Kita pagi tadi pengen makan bubur ayam nih, nggak mungkin siang nanti pengen bubur ayam lagi kan. Ya. Pengennya geprek. Oh ternyata aku malas makan. Mungkin baik lagi ya, Sumur kan humanis banget. Kita tuh selalu mencari formula-formula itu dari pola pikir manusia yang kita terapkan ke sosial media gitu. Seolah-olah si sosmed itu bukan akun digital tapi dia tuh anak gitu loh. Nah, ya wajar ketika yang namanya anak kamu baru bikin akun seminggu kok langsung jaluk like saya gitu. Kan nggak mungkin gitu kan. Ya kecuali Cipung. Kan udah langsung Sih Mas biasanya. itu beda kan, itu beda sistem gitu. Nah kalau kita bikin akun sosial media dan baru berjalan, ya sabar aja. Kayak kita kan orang tua kita melahirkan kita kan dari kecil juga nggak langsung suruh kerja kan. Masa iya orang tuanya anggap baru lahir nangis paginya, kamu bikin podcast kan nggak mungkin kan. Harus sekolah dulu sampai kuliah sampai usia. Iya kan, lebih dari kepala dua baru akhirnya berpikir mungkin kebutuhan hidup, mau ngapain, ya sama akun sosial media kita juga harus gitu sih. Challenge-nya adalah nggak cuman bagaimana kita berhadapan dengan teknologi, tapi berhadapan dengan kitanya sendiri. Kita mau nggak menerima proses itu. Nah proses itu bisa dipercepat atau diperlambat, tergantung strategi yang diterapkan. Itu sih. Menarik banget sih Mas, yang ini ya sebisa mungkin itu memanusiakan brand itu ya Mas, sebuah akun sosial media. Tapi sama si DSP juga kan logonya bocil ya. Aku tuh selalu ngomong, ini bocil gitu sih, selalu dia ya udah bocil kayak gitu. DSP tuh bocil yang memang
oh ya kita harus disayang-sayang nih, ada orang di dalamnya. Aku tuh selalu bilang, teman-teman jadi di tempat bocil ini buat senang-senang kalian ya, kayak gitu. Jangan sampai ada sesuatu yang bikin kalian gak senang di sini kayak gitu. Karena betul, karena aku juga belajar dari Mas Dilan ketika pertama ketemu kemarin ya, Mas dia bilang, iya juga ya, aku selama ini kayak template, kalau media itu harus tempatnya gini. Terus kalau misalnya kita bikin sebuah brand atau kita bikin sebuah akun ya harus di ini mengikuti pasarnya kayak gitu. Tapi ternyata ada cara-cara lain yang memang itu juga malah works juga kayak gitu. Terus juga menyambung ini sih Mas, di DSP kan juga kita mungkin semua di tim DSP juga kita bisa terbiasa untuk sosial media ya Mas ya. Kita bikin brief juga ya, kita masing-masing juga bisa desain. Terus abis itu kayaknya bisa semua sih nge-host. Padahal awet bisa nyapa gitu kan. Maksudnya DSP harusnya gini, tapi dia nge-host udah kita ini dia host kayak gitu. Seru banget topiknya. Tapi tunggu dulu, audionya terpotong nih. Nggak apa-apa ya, maaf banget. Janji kita nanti ganti pakai konten lain tentang Mas Galang. Tagih kita di Instagram deh, di @dengerinsebentar_podcast. Kita lanjut ke next topik dulu ya. Mengedepankan istilahnya budaya literasi kayak gitu ya, budaya literasi. Tapi banyak dari kita, aku pun juga ya sih sebenarnya. Aku sih enggak. Aku ngelakuin kadang aku juga enggak. Literasi berapa enggak. Yang diperlihatkan sih Mas. Iya benar. Oh iya. Coba ini oke. Oke lanjut Mas. Tapi tuh oke, maksudnya banyak dari kita yang nggak membaca itu tadi ya Mas ya. Nah gimana sih untuk aku juga ya, untuk kita semua gitu, gimana sih menjadi netizen yang maha bijak bisa mengkonsumsi konten yang untuk dia share kayak gitu asal wah iya nggak hoax. Banyak kan kayak ini seru share, ini seru padahal nggak jelas itu sebenarnya atau enggak, itu sebel banget kayak gitu. Gimana sih Mas dari Mas Galang sendiri? Ya balik pribadi ya, saya juga nggak berhak untuk istilahnya memberi justifikasi konten yang bisa itu benar atau enggak, salah atau enggak, hoax atau enggak. Cuman ya itu risiko ketika arus informasi itu jauh lebih cepat menurut saya. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya balik dari kitanya sih gitu. Ketika kita men-share sesuatu itu kita harus tahu porsi kita. Kayak siapa sih kita? Kalau sampai kita itu memang sosok yang punya pengaruh cukup penting atau suaranya bisa didengar, ya sebisa mungkin apa yang kita bagikan itu jangan sampai menimbulkan pertanyaan dua kali kan gitu. Dan balik lagi sebelum kita men-share kita harus cari datanya. Cuma kan memang males ya mencari data itu. Masih asing sih. Soalnya kan baru pertama kali ketemu sama Mas Galang kan. Terus habis itu aku ngobrol di sini gitu kayak banget yang bisa dipelajari dari beliau. Kayak Beliau lo tuh apa? menghormati gitu kan, menghormati. Makasih loh. Ya sama-sama. Itu sih jadi banyak banget yang bisa aku pelajari mereka filosofi kehidupan gitu. Kayak wow keren. Gitu sih. Kalau Angin gimana? Aduh, tentu aku sangat berterima kasih. Aku sangat berterima kasih juga 2023. Aku tuh selalu berharap bahwa semoga di tahun baru itu kan bisa ketemu orang baru, kita bisa sering-sering ya. Ujungnya pasti kita marketing gitu ya. Tapi memang aku pengen, maksudnya aku pengen obrolan itu nggak cuma aku aja yang tahu, tapi semua teman-teman tuh tahu gitu. Betul. Itu sih yang aku kepengen banget gitu. Itu sih ya mungkin ya saya obrolan kita di episode kali ini. Sebenarnya tadi siapa dipuji-puji apa juga dipuji-puji. Aku makasih banget buat Mas Galang. Kita udah ngobrolin tentang sosial media dan bagaimana isinya. Bahwa tadi Mas Galang juga terkait sumber kreatif bagaimana isinya. Ini buat netizen juga harus didengerin ya. Didengerin terus habis itu tadi kita bisa udah dikasih Mas Galang kayak gitu bisa diterapin ke sosial media. Kita di SP juga nih tadi mengelola sosial media yang bagus seperti apa kayak gitu bisa dicatat juga. Itu penting banget. Itu sih yang mungkin dari Mas Galang mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan. Tentang podcast ya, itu aku senang banget jujur karena aku juga orang senang sharing gitu. Saya berharap tuh semakin banyak orang yang lebih aware tentang humanisme, lebih mau lebih care sama kita, nggak cuma buat diri kita aja. Buat teman-teman di luar sana, sudah ini ya, pesan cuma yakin aja. Yakin aja sesuai tagline-nya semua ya. Makasih sekali, makasih buat Mas Galang udah mendepankan
dibukal Mas Galang. Masih tahu kan nanti 2024 kayaknya siapa lagi yang paling keren wes. Ini juga buat kita dulu gimana sih kan? Ah iya dari Ja baru ini ya. Iya, aku baru pertama kali kesini tadi aku nyasar. Aku juga. Waduh. Baru nyasar. Ya aku juga makasih banget buat dari Bagus Bapak. Insya Allah podcastnya di situ bakal di sini terus. Pasti dari visual media masih banget tempatnya kita harus terus. Semoga ya dilancarkan ya. Amin. Aku juga makasih buat Mas Galang, buat teman-teman produksi di SP semuanya. Semoga episode kali ini bisa menyenangkan dan tetap bermanfaat. Jangan lupa juga di SP tahun ini bakalan segmen-segmen yang ada. Nah, habis episode ini kita juga akan ngomongin segmen kita selanjutnya. Banyak ada bahan, sebentar, dari konser. Jadi nggak cuma nonton konser terus nih setelah di SP, tapi juga aja. Nggak cuma di SP bisa nonton konser, tapi banyak hal-hal seru lainnya juga di balik konser semua. Banyak hal seru yang perlu dinantikan di 2024 bersama di SP. Masih teman-teman Sampai jumpa di episode selanjutnya di 2024. Dengerin sebentar podcast. Dengerin sebentar. Nanti juga paham. Yeay. Yeay.